Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam rangka untuk kita meningkatkan kualitas daripada ibadah salat kita, tentu kita harus mengetahui apa-apa saja perkara-perkara yang sunnah di dalam salat dan juga perkara-perkara yang makruh, yang dimana kebalikan daripada sunnah. Karena dengan semakin banyak kita menghindari perkara-perkara yang makruh di dalam sholat kita, maka itulah yang akan berpotensi untuk sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan bermuzakarah tentang bab yang menunjukkan perkara-perkara yang makruh di dalam sholat, yang kalau bisa kita hindari walaupun tetap sah ya. Jadi pada prinsipnya makruh ini jika dikerjakan ya dalam hukum fikih tetap sah ya, tetapi mengurangi daripada keutamaan atau pahala di dalam sholat tersebut. Di sini dikatakan oleh ulama dalam kitab bahwa makruhnya sholat itu terbagi menjadi 4 ya. Makruhnya sholat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkara yang makruh dari sisi tempatnya sholat. Nah, kita sholat di tempat apa saja nih yang menjadi makruh di situ ya, min nahiyati makanis sholah. Yang kedua, makruhatun min nahiyati halil musalli. Makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. Keadaan seperti apa yang menyebabkan seseorang itu sholatnya jadi makruh ya. Yang ketiga, min nahiyati mukhalafati ba'di sunan au tarkiha. Makruh ketika menyalahi dari sebagian sunnah atau malah meninggalkan sunnah tersebut, maka status sholat kita itu menjadi makruh. Dan yang keempat adalah makruh dari sisi fi'liha, dari sisi perbuatan itu sendiri di dalam sholat. Jadi perkara makruh dalam sholat ini terbagi menjadi 4. Pertama dari sisi tempatnya, yang kedua dari sisi keadaan orang yang sholat, yang ketiga dari sisi karena dia menyalahi sunnah atau malah meninggalkannya, yang keempat dari sisi dia mengerjakan daripada makruh itu sendiri. Nah, yang pertama ya, kita bahas yang pertama, makruhatun min nahiyati makanis shalah. Makruh dari sisi tempatnya sholat. Kalau bisa kita hindari sholat di tempat-tempat tersebut nih. Yang pertama, as-salatu fil hammam. Sholat di al-hammam. Al-hammam ini al-mu'addu lil ghusli faqat. Tempat yang memang disiapkan untuk mandi saja. Kalau dalam bahasa fikih dulunya itu kamar mandi uap. Kalau sekarang kita udah gabung sih antara kamar mandi dengan WC. Kalau zaman dulu dipisah ya, kamar mandi ya, WC mirhat WC ya. Nah ini sholat di hammam boleh ya, cuman makruh ya, nggak bakal khusyuk. Intinya kalau kita sholat di tempat-tempat seperti ini akan menghilangkan daripada konsentrasi atau kefokusan kita di dalam sholat. Fil hammam ya, tempat kamar mandi yang memang dijadikan untuk mandi saja, bukan untuk bukan untuk buang air kecil buat 1, 2, tidak ya, hanya hammam atau mungkin sejajar dengan hammam tersebut. Nah itu hindari. Yang kedua, as-salatu fil maslah. Salat di tempat maslah. Apa maslah? Ai maudhi'usal khisyab, tempat ganti baju. Wa yakunu bil qurbi minal hammam. Dia biasanya dekat dengan kamar mandi tadi. Jadi hammam sampingnya maslah, itu sama juga ya, tempat ganti pakaian, itu makruh ya. Kemudian as-salatu fil ma'tin au fil ma'tan. Dua bahasa ini. Apa ma'tin?
salat di tempat berbaringnya daripada unta, atau mahallul ladzi tanaha ilaihi ba'da syurbiha liyashraba ghairuha aw tashrabu hiya saniyan, tempat di mana unta di situ minum, ya dekat kandang unta mungkin lah. Ya serem juga kalau sholat dekat kandang unta, takutnya ngamuk juga tuh untanya, gimana kita ya. Jadi ma'tin atau ma'tan itu makruh. Au as-salatu fil majzarah, yang keempat sholat di tempat pemotongan hewan, ya di dekat tempat pemotongan hewan. Orang kita bahasanya apa? Jagal, ya jagal itu makruh di situ. Lagi juga bau, ya banyak darah di situ, khawatir terkena najis. Kemudian as-salatu fil maqbarah, salat di kuburan. Au salatu fil mazbalah, salat di dekat tempat sampah, ya mazbalah, atau yang sejajar dengan tempat sampah. Kalau kita di rumah salat ada tempat sampah, ya jauhin dulu tempat sampahnya. Ya semua ini dalam rangka untuk agar kita khusyuk di dalam salat saja, intinya tidak terganggu dengan aroma, dengan pandangan kita. Makanya sunnah dalam sholat kita memandang untuk tempat sujud kita, ya bahkan terkadang bisa menjadi sunnah untuk kita merem, ya merem taghmidul ain ketika di depan kita ada hal-hal yang melalaikan kita. Sholat di depan anak bercanda misalnya, atau ada TV nyala, ada anak kita, cucu kita lagi nonton TV. Nah merem di situ kalau memang membuat kita lebih khusyuk, ya lebih baik, ya lebih baik. Bahkan terkadang sholat dalam keadaan merem tadi bisa jadi wajib hukumnya. Kapan? Ketika di depan kita ada aurat yang bukan mahram kita. Nah itu wajib merem, jangan malah melek di situ. Di depan ada kebuka pahanya dikit malah melotot begitu, malah jadi haram ya. Jadi apa namanya, wajib untuk merem di situ. Nah ini hal-hal yang mengganggu ya di dalam sholat kita, tempat-tempatnya. Kemudian as-salatu fit thoriq, sholat di jalanan. Tapi kalau memang tidak ada tempat lagi nggak masalah. Sekali lagi ini hukumnya hanya makruh, ya hanya makruh. Sholat kita tetap sah. Sholat fit thoriq yang ketujuh. Kemudian as-salatu fil kanisa wal bi'ah, sholat di gereja atau tempat ibadahnya orang Yahudi, atau muta'abbad an-nasara, tempat ibadahnya orang Nasrani. Yang ada pertanyaan, sholat di gereja boleh nggak? Boleh. Yang penting semua persyaratan sahnya sholat itu terpenuhi, sah-sah saja. Ya cuman hukumnya makruh. Kita sholat di depan udah Yesus gede banget begitu kan nggak enak kelihatannya juga ya. Atau di depannya ada apa segala macam. Jadi boleh saja. Ya bahkan dikatakan ada riwayat Sidna Umar radhiyallahu taala anhu ketika menaklukkan satu tempat, di situ ada bi'ah atau kanisah, di situ beliau sholat. Ya bahkan di situ beliau sholat. Fil kanisa wal bi'ah, boleh saja hukumnya, namun tetap menjadi kemakruhan dari sisi tempatnya sholat. Apalagi kita dianjurkan oleh ulama kalau melihat bi'ah atau kanisah, tempat-tempat ibadah seperti gereja, kuil, kelenteng, apalagi dah segala macam wihara, itu dianjurkan untuk apa namanya, bukan kesal ya, bahasanya itu inkar, dengan seingkar-ingkaran dalam hati. Sebab kenapa? Karena tempat itulah di mana Allah dinistakan, mana disitulah tempat Allah dimusyrikan atau diduakan. Jadi wajib kita ingkar itu melihat. Makanya ketika ada doa-doa ketika kita melihat daripada gereja, ya melihat tempat-tempat ibadah yang lain. Ada yang mengatakan baca la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ya baca doa tersebut. Ya tujuannya apa? Mengingkari dalam hati kita bahwa tempat ini adalah tempat yang paling hina. Ya jangan malah ikut jagain gereja, jangan. Nah ini repot nih kalau ikut jagain gereja. Sebentar lagi kan mau 25 Desember soalnya. Justru itu tempat di mana kita harus murka Allah diduakan. Kembali, sholat tetap hukumnya boleh-boleh saja. Mungkin ada seorang muslim kerja di gereja, sholat di dalamnya boleh, asalkan hadap kiblat. Ya asalkan suci dari dua hadas, semua persyaratan sholat. Kemudian as-salatu ala suthil Ka'bah. Ini bingung juga, sholat di atas sutuh Ka'bah. Kalau sholat di atas Ka'bah madhab gimana juga, ya makruh hukumnya. Ya lagi bingung, ini dia di atas Ka'bah. Wallahu alam. As-salatu fi batnil wadi ma'at tawaqqu'is suyul. Sholat di tengah-tengah daripada lembah
bersamaan dengan tempat lewatnya daripada as-suyul, sail, banjir, karena khawatir nanti akan menghanyutkan dia. Sholat di tengah-tengah yang di situ lewat daripada air, ya. Kemudian sholat fi maudhi'il maksi wa misluhu kullu ma'siyah. Berikutnya tempat-tempat yang makruh sholat adalah sholat di tempat di situ terdapat maksiat, maudhi'ul maksi, ya, ada kemungkaran di dalamnya. Sholat di mana misalnya? Kafe, di karaoke, di bar-bar misalnya, ya, kecuali barbershop. Barbershop mah tempat cukur, itu mah bukan tempat mungkar. Ini di bar benar-benar, ya. Sholat di situ gimana hukumnya? Makruh. Tapi dari sisi pahalanya bisa jadi lebih besar dari tempat-tempat yang lainnya. Kenapa? Karena dia mengingat Allah di saat atau di tempat orang-orang yang tidak mengingat Allah. Sholat di pasar misalnya, di mall, ya boleh, ya, pahalanya besar, tapi status sholatnya itu sendiri adalah makruh. Kok bisa begitu? Ya tadi, karena kata ulama, di mana seseorang itu mengingat Allah di saat orang-orang tidak mengingat Allah, pahalanya bisa mudha'af, ya, bisa berlipat ganda. Makanya doa masuk pasar itu satu kali dibaca saja bisa 1000 kebaikan kita ditulis, 1000 keburukan kesalahan dihapus, 1000 derajat diangkat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dari sisi tempatnya itu. Kita baca masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali aja dibaca, itu berlipat-lipat ganda itu pahalanya. Apalagi kita terus bacanya. Makanya orang-orang yang dagang, orang-orang yang di pasar itu bisa berpotensi, ya, banyak pahalanya kalau dia tetap menjalankan perintah Allah. Imam Junaid aja diceritakan rahimahullah taala al-Baghdadi, beliau itu punya toko, Pak. Jadi setiap hari itu beliau di siang harinya aktivitas beliau itu berdagang, punya toko beliau. Tapi diceritakan beliau sambil berdagang di tokonya itu kalau siang hari sholat kurang lebih 300 rakaat. Masya Allah, ada pedagang kita kayak begitu, sholat 300 rakaat, ya. Pagi bawa bekal untuk siang hari dibawain sama istrinya, ya. Sampai di toko itu makanan dibagiin. Kenapa? Beliau puasa, istrinya nggak tahu, dan itu berjalan selama puluhan tahun. Itu Imam Junaid rahimahullahu taala, ya, subhanallah. Jadi kembali, sholat di tempat-tempat daripada maksiat itu hukumnya makruh. Nah ini berikutnya yang ke-12, as-sholatu fis-suq, sholat di pasar, ya, sholat di pasar. Apalagi mohon maaf, kenapa kita di Indonesia tempat sholat itu selalu berada di satu pojok, bener nggak? Kalau di tempat pojok. Yang kedua, dempet sama kamar mandi. Masya Allah, tuh pasti kita ngalamin itu, mau sholat di mana juga, ya, di sini tempat sholat, di situ udah WC, udah orang keluar, baunya udah lumayan di situ. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu makruh sholat di situ. Tapi kalau nggak ada tempat lagi ya udah, ya, jangan berarti malah kagak sholat, jangan. Ya itu nurutin syaitan kayak begitu. Kemudian as-salatu amama adamiyin yastakbiluhu, sholat di depan manusia yang menghadap dia. Ya, itu bisa nggak makruh juga. Ya, kalaupun seperti itu maka dianjurkan oleh ulama untuk memejamkan mata atau lebih baik merem kalau di depan ada manusia yang lalu lalang. Terakhir, al-itan wa huwa ittikhadul musalli walau imaman mawdi'an yusalli fihi wa la yantaqilu anhu ila ghairihi. Seseorang yang sholat tidak berpindah ketika dia ingin sholat sunnah tanpa juga ada jarak. Contohnya gimana? Habis sholat zuhur di tempat sini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tanpa ada wirid, langsung diri lagi sholat ba'diyah di tempat itu makruh hukumnya. Sunnahnya gimana? Pindah dulu atau minimal kita zikir. Dulu Sayyidina Umar atau Rasulullah, dari riwayat, pernah menegur seseorang yang langsung sholat di tempat dia sholat tersebut tanpa ada berpindah. Ya, makanya sholat sunnah itu dianjurkan untuk kita berpindah. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak saksi-saksi di bumi nanti pada hari kiamat. Kalau para sahabat cari tiang-tiang, ya, pokoknya pindah-pindah, udah sholat pindah-pindah tempat, itu sangat dianjurkan. Jadi jangan di situ aja selama memungkinkan.
ya selama memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa, yang penting diselakan dengan zikir, dengan istighfar, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, baru sholat ba'diyahnya di tempat itu boleh saja. Atau bisa diinisiatif tukeran sama temannya ketika ingin ba'diyah misalnya, bisa lah ya, ini teknis saja. Nah ini dikatakan al-itan, yaitu seseorang yang sholat walau imaman, walaupun seorang imam tadi imam di sini ya, subuh nggak ada ba'diyahnya, habis sholat zuhur jadi imam terus ba'diyahnya di sini juga, itu bisa jadi makruh ya. Sunahnya gimana? Pindah dari situ, banyak di sini pinggiran sedikit nggak apa-apa ya, itu namanya al-itan. Terakhir, as-salatu musawiyan lil imam fil mauqif, ya salat yang sejajar dengan imam ya di dalam posisinya. Ya, imam di sini, makmumnya di sini sejajar, itu makruh. Ya, bagusnya gimana? Bagusnya seorang makmum itu agak berdiri ke belakang sedikit, ya, mungkin posisinya di belakang daripada tumit imam, disitulah baru kakinya makmum. Jadi jangan sejajar. Kalau sejajar boleh saja, tapi hukumnya makruh. Ini 15 daripada makruhnya sholat dari sisi tempat. Ya, lalu gimana yang sebaik-baiknya tempat untuk sholat? Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya tempat untuk kita sholat adalah di rumah kita masing-masing, kecuali sholat berjamaah, kecuali sholat fardu. Nah, kecuali sholat 5 waktu, itu udah pasti yang lebih baik adalah di masjid. Nah ini kalau di rumah kita, kalau misalnya di rumah kita ada tempat untuk sholat, maka jauhkan hal-hal yang bisa melalaikan. Ya, termasuk gambar-gambar yang lain. Kadang ada yang pengen biar kelihatannya islami, tempat sholat di rumahnya depannya gambar Ka'bah misalnya atau apa. Itu malah sebenarnya melalaikan daripada mata kita. Lebih baik polos aja udah. Karena sesuatu yang polos itu akan bisa lebih, kita nggak banyak berpikir macam-macam. Ya, ini sholat di depannya poster Ka'bah. Akhirnya kita kan ngayal, aduh kapan ya haji lagi nih ya, belum buka-buka begitu jadinya. Jadi lebih baik udah polos aja ya. Ini kadang kita banyak mengurangi kekhusyuan karena udah banyak masuk konsumsi warna, gambar, segala macam itu dalam mata kita, dalam pikiran kita. Mata ini kan pasti apa yang dia lihat ini langsung akan masuk ke dalam hati itu. Ya, persepsi pertama itu apa yang dia lihat. Nah, jadi rumah kalau misalnya mau jadikan tempat sholat udah polos aja, udah nggak usah ada gambar-gambar. Ya, apalagi udah gambar presiden, wah itu lebih nggak khusyuk lagi. Ada poster-poster yang lain, bisa gedek nanti sholatnya. Ya. Baik, terus makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. Makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. As-sholatu haqinan, sholat dalam keadaan hakin, wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Masya Allah. Orang yang sholat dalam menahan buang air kecil. Iya, bisa gelisah dia, gelisah aja. Apalagi imamnya lama, ya bisa murka dalam hati itu. Ya lama banget ini imam, ya Allah udah kebelet gitu. Hakinan itu, dalam keadaan menahan kencing. Kemudian yang kedua, as-salatu haqiban, menahan buang air besar. Yudafi'ul ghaid, apalagi ini lebih gelisah lagi. Ya, menahan buang air besar, ditambah mencret lagi, waduh itu paling berat itu. Ini udah perkara yang nggak bisa ditunda-tunda ini ya. Jadi lebih baik apa? Batalin, jangan diterusin sholat, batalin. Ketinggalan jamaah Ustaz, dapat pahala berjamaah walaupun setelah itu kita sholat sendiri. Ya, inilah tujuannya kita fikih dalam rangka untuk kebijaksanaan di dalam beribadah. Gara-gara bela-belain untuk sholat jamaah, nahan kencing, nahan buang air besar, nanti efeknya bisa bermudarat buat diri kita, khususnya orang-orang tua misalnya. Udah jangan paksakan ya, keluarin dulu udah ya, malah seperti itu nanti jadi makruh ya, haqiban. Kemudian haziqan, yaitu sholat menahan angin, nahan kentut. Nah ini juga sama, ini semua dalam catatan ma'asiatil waqti, bersamaan dengan luasnya waktu, dan dia datangnya sebelum waktu sholat. Paham ya? Sebelum waktu sholat. Ini baru azan aja pengen buang air besar, ditahan-tahan sama dia, akhirnya dia tetap sholat.
akhirnya sholatnya sambil menahan buang air besar, nah itu yang makruh. Tapi kalau datangnya ketika kita lagi sholat, ya itu nggak jadi makruh, itu tinggal dua solusi aja, mau kita batalkan atau kalau kita kuat untuk menahan silahkan ya, kalau kita kuat menahan silahkan, termasuk juga kentut ya, buang angin. Kalau datangnya ketika kita sholat ya mau ditahan-tahan, yang kalau misalnya nggak tahan ya tinggal batalkan. Cuman setelah dibatalkan dianjurkan untuk memegang, sunnah untuk memegang hidung kita ya, setelah batalin sholat itu karena kentut, sunnah untuk keluar dari shop sambil memegang hidung. Nah itu ada hadisnya. Wallahu alam hikmahnya kenapa, mungkin biar nggak bau kali dia habis kentut, habis makan jengkol jadi apa namanya, ditutup hidungnya dia ya. Teman sekarang jarang ya, orang ikhlas itu jarang, jujur aja, termasuk imam. Ada nggak pernah imam itu batalin sholat gara-gara kentut? Nggak, rata-rata ditahan udah. Sebab kenapa ya, lebih apa namanya, lebih baik nahan kentut daripada nahan malu gitu daripada nahan malu, padahal boleh-boleh saja, nggak jadi masalah, manusiawi ya. Jadi menahan buang air besar, menahan dua, menahan satu, menahan angin, atau hakiman menahan dua-duanya, menahan satu, menahan dua, masya Allah, jangan, ini parah lagi ini. Terus yang kelima, as-salatu ta'iqan li ta'amil hadir in wasi al-waqt. Salat ketika makan ada di saat waktu masih luas. Wah, itu bisa nggak khusyuk itu. Ya, makan dulu jadi. Ya, makanya Nabi juga katakan kalau kalian udah dihadapkan dua isya'ain, baik isya atau asya, salat isya sama makan malam, isya lebih panjang lagi waktunya, fabda'u bil asya. Mulaikan dulu dengan makan malam. Setelah itu baru melaksanakan sholat, dengan catatan makannya juga tidak berlebihan. Ini kadang mengambil pendapat, oh makan dulu ini sunnah, makannya kelebihan, 2 piring dia nambah ya, akhirnya malas sholat, isyanya akhirnya jam 2 malam, jam 3. Nah ini yang akhirnya malah jadi terbengkalai ya. Jadi ta'iqan li ta'amil hadir in wasi al waqt ya, ketika makanan sudah hadir maka dianjurkan untuk apa namanya, makan terlebih dahulu, barulah dia melaksanakan sholat. Terlepas dari itu semua, sholat ini memang dianjurkan untuk kita ifrag ya, mengosongkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya nanti akan bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi lebih baik tadi diselesaikan dulu ya, jangan disambil-sambil, karena tadi mengurangi kekhusyuan ya. Matiin kompor dulu, tutup pintu dulu, itu pasti ada itu syak-syak seperti itu lagi sholat di rumah ya, ada suara dikit, jangan ini nih, jangan, kunci motor diambil dulu, ini kunci motor si nyantel dia sholat, nggak bakal khusyuk ya, nggak bakal khusyuk. Kemudian as-salatu hafizan, sholat dalam keadaan memakai khuf yang sempit, ya. Khuf ini satu kulit yang dianjurkan kalau dipakai dalam keadaan mukim 1 hari, kalau musafir 3 hari 3 malam ya. Itu kalau kita wudhu nggak usah dicopot sepatunya, cukup dioleskan air di atasnya ketika wudhu, ketika kita batal ya. Itu tapi kalau khufnya terlalu sempit maka bisa jadi makruh. Kemudian as-salatu ghadbana, sholat dalam keadaan marah, habis marah-marah sama anak, redain dulu, wudhu dulu, istighfar dulu, duduk dulu, jangan langsung apa namanya sholat, ntar sholatnya sambil gerutu, bismillahirrahmanirrahim sambil gitu, ghadban, dalam keadaan marah. Au as-salatu na'isan, sholat dalam keadaan ngantuk, ngantuknya ngantuk berat ya, ngantuk berat dan masih luasnya waktu ya, itu lebih baik tidur dulu, tapi kalau dia yakin akan bangun, kalau tidak dia dalam keadaan letih, jangan, lebih baik sholat ya. Makanya tidur sebelum waktu sholat ya, tidur sebelum waktu sholat sampai akhirnya terlewat dia waktu sholat, maka itu menjadi uzur. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, dia tidur sampai akhirnya dia nggak sholat, keluar waktunya, itu dia dosa karena sudah masuk waktu sholat. Makanya kata ulama, sunnah membangunkan orang ya yang tidur sebelum waktu sholat. Zuhur jam 12, setengah 12 sunnah untuk dibangunin, jam 12 kurang lah, setengah 12 qailulah ya, jam 12 kurang sunnah untuk dibangunin. Tapi kalau udah waktu sholat, itu wajib hukumnya membangunkan orang yang tidur, hukumnya wajib
anggota keluarga kita udah masuk waktu sholat, hukumnya wajib untuk dibangunkan. Ya, kalau sebelum waktu sholat sunnah. Kembali as-sholatu na'isan, sebab sholat dalam keadaan ngantuk nanti dia nggak tahu apa yang dia baca. Zikir pun juga kata Nabi jangan dalam keadaan ngantuk. Santri-santri tadi orang ngantuk semuanya, tahajud semuanya mungkin ya, luar biasa. Sebab kalau zikir dalam keadaan ngantuk takutnya salah baca, repot. Allahumma inni as'alukan nar wa a'udzubika minal jannah, repot nantinya. Ya Allah saya minta neraka, jauhkan dari surga. Atau kalau diijabah malaikat lewat ya, karena bahayaan seperti itu. La ilaha illallah juga kagak tuntas. La ilaha, la ilaha, la ilaha, kagak ada Tuhan jadinya. Illallahnya nggak ada. Ya karena ngantuk. Ya karena ngantuk udah lebih baik tidur udah. Ya, salatu na'isan. Nanti Fatihah kepotong-potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin. Waladhdallin. Ya, enggak sah salat seperti itu. Na'isan dalam keadaan ngantuk. As-salatu multasiman lirrajul wa mutanaqqiban lil mar'ah. Salat dalam keadaan memakai penutup bagi laki-laki mulutnya. Riwayat Tirmizi. Maaf pakai masker. Makruh hukumnya. Kalau perempuan pakai cadar, pakai niqab, makruh hukumnya. Karena zaman dulu orang Arab mereka memakai apa namanya imamah, ya eagle, terus buntutnya dipanjangin. Nah buntutnya yang panjang itu dipakai untuk penutup mulut mereka, laki-laki nih, ya penutup mulut mereka. Nah mungkin sahabat ada yang melakukan seperti itu, digunakan ketika sholat, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, turunin maskernya mungkin ketika lagi sholat atau lepas saja, nanti selesai sholat baru pakai lagi. Ya ini dalilnya dalam sisi fikih. Dalam hadis ada riwayat Tirmizi, nah Rasulullah SAW ayyughatiya famahu fis shalah. Rasulullah melarang daripada mulutnya ditutup dalam keadaan sholat. Kemudian makruh lagi dari sisi keadaan orang yang sholat, maksyufar wal mankib. Sholat dalam keadaan kepala terbuka dan pundak terbuka, nggak pakai peci pak, makruh. Sholat kagak pakai peci makruh ya. Atau nggak pakai sesuatu di pundaknya dia. Nah gimana tuh, nggak pakai sorban. Makanya sunnah pakai sorban itu bukan buat ceramah, bukan buat kiai, buat apa, buat sholat udah begini aja. Yang penting ada sesuatu di pundaknya, mau kayak begini kah, mau dibelakangin kah, terserah. Yang penting jangan sampai menghalang ketika sujud, begitu aja ya. Sorban yang dipakai ini, jadi sunnah ada sesuatu di pundak dia ya. Mungkin kalau kita masih malu ya, kalau di rumah sholat sunnah pakai sorban ya, bukan buat kiai-kiai doang, bukan, buat sunnah ya. Nabi SAW katakan juga dalam hadis seperti itu ya, jangan sampai sholat dalam keadaan tidak ada sesuatu di atiqihi. Nah di sini nih, as-salatu fi saubin min ghairi ayyaj'ala ala atiqihi syai'an. Sholat pada pakaian yang tidak menjadikan di atas atiknya itu, pundaknya itu, atau di lehernya itu sesuatu, minimal ada sesuatu ya, sorban. Nah itu sunnah, menunjukkan bahwa sorban ini bukan fashion, tetapi sunnah ya, apalagi dalam sholat. Kemudian as-salatu fi saubin fihi tasawwirun aw syai' yulhihi. Sholat pada pakaian yang di dalamnya terdapat gambar atau sesuatu yang melalaikan, makruh hukumnya. Dianya makruh dipakai, yang orang melihat gambar tersebut jadi sebab makruh juga, jadi sebab melalaikan orang, bisa jadi dosa seperti itu ya. Udah sholat kayak kaos partai, masya Allah, visi misinya ditulis lagi di belakang, mau nggak mau yang belakang baca kan, wah ini nih ya bakalan dapat sembako segala macam, visi misi ditulis gitu atau apa ya. Tasawir, gambar apa saja, udah tasawir di sini, tasawir, surah, gambar. Hatta juga yang mungkin merasa seperti gambar Ka'bah misalnya, wah ini kan nggak apa-apa Ka'bah, tetap itu surah, gambar ya. Makanya kalau guru saya kalau ada sejadah yang ada Ka'bahnya itu udah lebih baik jangan dipakai, udah simpen aja. Sebab kenapa? Itu Ka'bah, sesuatu yang gambar yang memang harus dimuliakan. Kita juga nggak tahu itu produk dari mana sebenarnya. Kadang kita hanya ingin gaya seperti Islam, tapi sebenarnya itu salah gitu kan ya. Sebenarnya itu salah, kurang tepat lah dikatakannya. Sekarang kan sejadah mayoritas sudah rata-rata gambar Ka'bah ya. Nanti sejadahnya apa? Ka'bah kita dudukin sejajar sama dubur kita, coba gimana perasaan kita?
Nah ini dia nih masalah juga, muskilah. Atau gubatul hadra, ya, gubah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syai' muhtaram, itu sesuatu yang dimuliakan harusnya. Belum nanti itu sejadah masukin kamar mandi lagi dicuci. Nah, itu kan produk-produk kadang dari Cina juga, ya kesannya mungkin mau islami tapi sebenarnya malah salah. Ya, ya itu hati-hati juga. Surah, gambar-gambar, ya, syai' atau sesuatu yulhihi yang bisa melalaikan dia. As-salatu mustamilan kashimalis sama. Apa ini? Istimalus sama wa ayyukhallila badanahu bisawb summa yarfa'u tarafai ala atikihi wa min haitsul lughat sahibul matali istimalus sama idaratus sawbi ala jasadi la yukhraj minhu yadahu ya anzalik. Salat dengan melilitkan daripada badannya dengan pakaian. Gimana? Yarfa'u tarafaihi, mengangkat daripada ujungnya. Ya intinya pakai sorban tapi dililit-lilit, ya kastimalis soma. Sorban ya sewajarnya begini aja udah, nggak perlu pakai dililit-lilit begitu, ya itu nanti menyusahkan kita juga bergerak di dalam sholat. Atau sholat dalam keadaan as-sadlu. Apa makna sadl? Yulqiya tarafai rida minal janibain fayusiba al ard, dengan menjulurkan sorban dia, ya dua-duanya, dua torofnya, dua ujungnya sampai terkena bumi. Kebetulan ini masih pendek sorbannya 3 meter, ya kan ada sorban 3 meter panjang tuh, 2 meter sampai kena bumi begitu. Nah ini akan menyusahkan dia. Ini kalau begini kalau lagi ceramah nggak apa-apa, lagi sholat jangan ribet nanti mah, ya bahasanya ribet, terlalu sih panjang sampai ke bawah begitu Pak. Repotnya nanti pas kita sujud begini nih, begini, kagak bisa nih begini. Mungkin pucat kita kalau udah begitu. Jadi itu namanya sadel. Jadi bagusnya gimana pakai sorban? Pakai sorban ya udah biasa di sini, ya sini, kemudian di pundak, ya nggak perlu dipanjangin seperti itu sampai fayusibal ard, sampai mengenakan daripada tanah sampai ke bawah, nyengser. Atau orang kampung bahasanya nyengser. Atau as-sibal al-isbal, ya memanjangkan bajunya sampai terkena bumi, ya sampai terkena lantai, itu juga makruh. Kemudian makruh dari sisi menyalahi daripada sunnah. Nah ini makruh. Al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'ihima, sir dan jahar yang bukan pada tempatnya. Sholat zuhur tapi bismillahnya fatihahnya kenceng, gimana hukumnya? Boleh, cuman makruh, ya salah alamat dia. Zuhur pelan harusnya, dia bacanya kencang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Atau maghrib subuh tadi bacanya pelan, sir, kayak zuhur sama asar. Boleh nggak? Boleh, cuman makruh, ya cuman makruh. Itu namanya tidak menempatkan sesuai pada tempatnya. Kemudian makruh dari sisi menyalahi sunnah, ilsoku adudaihi bijambaihi lidzakar, menempelkan adudnya ke sisi kanan kirinya, sininya, bagi laki-laki. Dalam masalah apa ini? Dalam masalah sujud. Sujudnya nyelekep begini, ininya nempel ke sini begini. Itu makruh. Laki sunnahnya untuk dilebarkan, ya dijauhkan daripada adud dengan ininya. Ambil jaraknya juga rada jauhan dikit, ya. Atau menempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Sama lidzakar untuk laki-laki. Jadi maaf, kita ngerengkut begini nih. Ini makruh begini sujud. Ya. Perutnya kena sini, kena paha, ininya begini, nah itu makruh, ya, hukumnya makruh. Begitu juga nanti dengan istirahat iftirasis sabak, dengan istirahatkan daripada tangannya begini di bawah, itu makruh juga diangkat. Ya banyak sebenarnya nanti hal-hal yang bersifatnya berlawanan dari sunnah, dia hukumnya bisa jadi makruh. Al jahru khalfal imam bi ghairi amin wa mastusniya, ya, mengeraskan suara di belakang imam selain daripada amin, itu bisa jadi makruh. Ya, italatu tasyahudil awal wa du'a ba'dah, memanjangkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah ab'ad dalam sholat, ya, cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja. Sampai wa ala ali Muhammad pun itu pendapat Imam Romli, Imam Ibnu Hajar yang dipegang pendapatnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Udah jangan dipanjangin lagi.
Ini tasyahud awal sampai habis, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu makruh hukumnya. Ya. Atau ditambahkan doa lagi. Ya, tasyahud awal itu hanya sebentar saja dia. Itu makruh hukumnya. Kemudian yang keenam, meninggalkan surah pada 2 rakaat yang pertama. Wah, ini kalau kita sholat sunnah buru-buru nih kadang nih kepake nih. Ya, Fatihahnya doang nggak baca surat. Baca surat. Ya, minimal walau ayatan, walaupun 1 ayat ya dapat sunnah. Apa? Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar, baca nun doang dapat itu ya, walau ayatan. Nun kan 1 ayat udah. Nun, qaf ya, atau minimal qul ya qulhu lah. Meninggalkan surat itu hukumnya jadi makruh. Kemudian tarku takbiratil intiqalat, meninggalkan takbir-takbir perpindahan. Takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, takbir ketika bangun dari sujud, ya duduk di antara 2 sujud, itu namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Ditinggalkan nggak dibaca nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Jadi setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, ruku aja kagak pakai Allah per mulut, itu makruh hukumnya. Meninggalkan zikir-zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir-zikir duduk di antara 2 sujud, makruh. Ya, ini sholatnya cuma gerakan doang, berarti ruku doang, badannya doang, nggak baca subhana rabbiyal azim. Ya, i'tidal nggak baca rabbana lakal hamdu, makruh hukumnya. Meninggalkan doa di tasyahud akhir, itu juga hukumnya makruh. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan wajib, ya seperti kisah Imam Taus al-Yamani. Doa dalam tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu. Panjang, banyak, silakan pilih saja doa yang mana. Ya, tapi yang ditekankan yang tadi yang pertama itu, berlindung pada Allah dari azab jahannam, azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah daripada dajjal. Itu kalau ditinggalkan makruh. Atau seminimalnya tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu juga udah doa setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian makruh berikutnya ada musujudi alal anfi, tidak sujud dengan hidungnya, berarti hanya jidatnya saja. Hidung bukan anggota sujud ya, dahi dia. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Jadi sujudnya gantung doang begini. Ya, hidungnya nggak kena, nggak diikut sertakan sujud. Itu hukumnya makruh. Adapun dengan makna tadi sujud tidak dengan hidung karena dia digantungkan jidatnya, atau hidungnya tertutup dengan sesuatu, berarti pakai masker, nah, itu makruh juga hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Qiraatul Quran fi ghairil qiyam biqasdil qira'a ala dzikri, membaca Al-Quran yang bukan pada tempatnya seperti berdiri dengan tujuan qira'a bukan zikir, makruh. Khabdur ra'sihi fi ruku'ih, makruh berikutnya menundukkan kepala di ruku, menundukkan kepala dalam ruku atau mengangkatnya juga. Jadi posisi kepala kita dalam ruku bukan nunduk, bukan diangkat, hanya sejajar saja. Kalau diangkat namanya ikhtilas. Gimana posisi ruku? Posisi ruku udah begini, seperti biasa. Jadi jangan begini, ini begini malah makruh. Apalagi diangkat begini serem. Posisi ruku itu nggak nunduk, nggak ngangkat, udah sejajar saja sini. Ya, itu kalau ditundukkan bisa hukumnya makruh. Satru yadaihi 'indal ihram wasujud, menutup kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Salat pakai sarung tangan, kecuali karena dingin misalnya, lagi sakit boleh. Tapi nggak ada apa-apa pakai sarung tangan, tertutup kedua tangannya, itu hukumnya makruh. Ayyaltafita fi salamihi bisur'ah ka iltifati sa'lab, menengok ketika salam dengan cepat seperti menengok kayak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, makruh itu hukumnya. Ya. Jadi sholat-sholat yang serupa dengan binatang itu dihindari itu. Makanya Nabi katakan dihindari. Nah, ini seperti apa namanya? Menengok kayak kelinci, kancil ya. Atau kata Nabi, sholat begitu cepat tanpa ada tumak ninah kanukuridik, seperti mematuknya ayam. Di mana itu? Di Jogja, terawih 20 rakaat cuman 4 menit. Kayak apaan itu? Sholat apaan itu? Itu selesai sholat pada encok semuanya itu. Nah, ada kayak begitu. Terus ayabruk kekal ba'ir, ya duduk seperti unta
yuqaddim yadayhi ala rukbatayhi fi sujud, mendahulukan kedua tangannya di atas kedua lututnya di dalam sujud. Kalau bagi orang yang nggak mampu nggak apa-apa, orang tua sujud turunnya tangan dulu apa lutut dulu, ya sunnahnya lutut dulu, ya sunnahnya lutut dulu. Tapi bagi yang sudah tua nggak kuat, tangan dulu nggak apa-apa. Anak muda yang masih kuat sholatnya tangan duluan turunnya, itu namanya ibrakil kalbair, ya seperti duduknya unta, bisa jadi hukumnya makruh. Ya kalau orang tua nggak apa-apa karena mungkin nggak kuat, kesian kalau orang tua lutut duluan bisa jomplang nantinya, ya pasti dia tangan duluan dia, ya. Tapi sunnahnya kaki duluan, seperti orang bersimpuh kan, ya kaki dulu. Kemudian terakhir iftirasus sabi', ya dengan meletakkan ziroknya di atas bumi dalam sujud, nempel begini, nah, diangkat sunnahnya, ya, jadi jangan nempel seperti itu makruh dari sisi menyalahi sunnah. Yang keempat, makruh dari sisi pekerjaan sholat, kafu sya'rihi wa thawbihi, mengikat rambutnya dan bajunya. Yang punya rambut panjang lagi sholat pakai peci aja, nggak usah dikuncir, ya kalau dikuncir malah jadi makruh. Yang memakai baju kancing di sini, itu sunnahnya untuk dilepas, ya kalau ini nggak ada kancingnya nih, ya kalau kemeja biasanya itu sunnah tuh dilepas tuh kancingnya ketika sholat. Jadi jangan dalam keadaan kafun, dalam keadaan terikat begitu, ya kata Habib Salim Syatiri itu biar ikut sujud tuh pakaiannya, ya jadi jangan jangan dalam keadaan terkancing. Hadisnya banyak itu, ya tentang kafu sya'ar dan saub. Kemudian raf'ul basar ila sama, melihat pandangan ke langit, ya sholat lihat-lihat, bagus juga nih azikro nih begini aja, wah kubah emas nih gini, makruh, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menghadap hambanya ketika dia sholat, faida iltafata, tetapi kalau seorang hamba itu sudah menengok, maka Allah a'rada, berpaling dari hamba tersebut. Wah ini yang kita takutkan tuh, ya makanya khusyuk terus sudah, mau nggak mau ya secara zahir dulu lah khusyuk kita, mata kita, walaupun batin kadang masih ada, ya. Jadi rabb basar ila sama, melihat pandangan ke langit ke atas, itu hukumnya makruh. Wad'ul yad ala khasiratihi, meletakkan tangan di atas khasirah, di atas pinggulnya, tolak pinggang sholat begini, mungkin ada aja kali, Allahu Akbar begini zaman dulu, makruh hukumnya begini, ya. Mashu jabhatihi, mengusap daripada jidatnya, ya, dan meratakan hasa, ada batu-batu kecil di tempat sujud, mungkin karpetnya ada ngeras kali, belum belum dibersihin. Allahu Akbar, ini ada berasa kita di sini terus kita bersihin dalam sholat, makruh, biarin aja sampai selesai kita sholat, ya jangan dibersihin. An-nakru fi sujud kal ghurab, menukik di dalam sujud seperti menukiknya elang. Gimana nukik sujud? Pala duluan kali jatuhnya, wah jomplang ini. Menukik ya, nakru ya, mematuk dia dalam sujud, mungkin karena terlalu cepat, ya pelan-pelan semuanya. Jalsatul iq'a, ya jalsatul iq'a al-julusu ma dan rijlaihi lil qiblah. Kemudian makruh berikutnya duduk yang kedua kakinya itu madan, memanjangkan lil kiblah, ke hadapan kiblat. Maknanya gimana itu? Sholat dari sisi makruh, dari sisi pekerjaan yang duduk kakinya itu memanjang ke kiblat. Nah itu makruh berarti. Mungkin kalau dia sholat dalam keadaan posisi duduk, ya lebih bagus duduknya seperti ini, duduk sila, jangan duduk selonjor ke kiblat ke sana sambil sholat begitu, itu makruh. Al-iltifat bi wajhihi li ghairi hajah, menengok dengan wajahnya tanpa ada hajat, ya tanpa ada hajat, makruh. Al-basku fi ghairil masjid, ya meludah di selain masjid, an yamini au qubalatihi, ke kanan atau ke hadapannya, makruh. Bukan di masjid, tapi kita sholat di jalanan, Bismillahirrahmanirrahim, ludah banyak nih, ludah air, boleh nggak? Boleh, asal jangan di masjid digebukin semasjid kita, ya di jalanan ini, di jalanan atau di rumah kita mungkin nggak tahan ada reak ada apa, boleh aja, ya atau ambil selampe ludah taruh lagi, tisu, boleh saja, ya. Kemudian tashbik lil asabi', at-tashbik lil asabi', menyela-nyalakan jari, ya menyela-nyalakan jari. Ini ketika apa nih posisinya juga bingung. Al-qiyamu ala rijlin wahidatin,
berdiri di atas satu kaki, itu dikatakan dengan sofen, ya, itu hukumnya makruh, ya. Lasku ahada as-salatu mukhtasiran, tadi udah, ayyurawiha ala nafsi fi shalah wa uliyat ala fami au anfi bila hajah, meletakkan tangan di mulutnya atau di hidungnya tanpa ada hajat, begini aja sholat misalnya, nah, itu makruh. Mau ngapain begini? Mungkin malu kali dia belum siwakan, dia habis makan jengkol begini misalnya. Makruh hukumnya, ya, meletakkan sesuatu di mulutnya atau di hidungnya tanpa ada hajat. Muqaranatul imam, membarengi posisi imam. Imam ruku belum sempurna, makmum udah ruku. Imam baru bangun, makmum udah bangun. Tungguin dulu sampai imam selesai, baru kita selesai. Ya, imam ruku Allahu Akbar, baru kita ruku Allahu Akbar. Itu yang namanya sholat berjamaah. Tasawuf, menguap, ya, menguap di dalam sholat boleh, asalkan ditahan dan tetap ditutup, ya, dengan punggung telapak tangan kiri, punggung telapak tangan kiri. Jangan pakai jari, jangan. Ada yang nguap tutupnya pakai jari. Sebab jari ini buat istinja, ini buat cebok. Ya, jadi bagusnya itu pakai punggung telapak kiri. Memang kata Nabi seperti itu. Al-isyara bima yufham li ghairi hajah, mengisyaratkan apa yang difahami tanpa adanya hajat. Nah, itu juga termasuk hal yang makruh. Wallahu a'lam bissawab. Banyak ya. Ini perkara-perkara yang makruh, baik dari sisi menyalahi sunnah dan orang yang sholat, maupun dari sisi tempatnya sholat, atau dari sisi pekerjaan yang menjadikan sholat itu makruh. Wallahu a'lam ilmu atam. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz, ini dari jamaah. Apakah boleh kita sholat tetapi di depannya ada orang yang tidur di depan kita? Tidur. Sholat dalam keadaan depannya orang tidur, nah itu hukumnya makruh juga. Tapi kalau nggak ada tempat lagi nggak apa-apa, karena tadi di sini ya dikatakan dari sisi apa, tempatnya ya, ada terdapat orang yang di depannya dia, di hadapan dia, ya, lagi tidur. Boleh, cuman hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh karena ada di sini tadi. Silakan. Siapa dulu? Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apaan kalau kita sedang melaksanakan ibadah sholat qiyamul lail, iya, lagi qiyamul lail sendirian ya, itu afdolnya kita suaranya dijaharkan atau mungkin cukup sir saja? Mungkin itu aja pertanyaan. Kalau di malam hari memang tempatnya jahar, bagusnya dijaharkan, tapi hanya sekedar telinga kita sendiri saja, ya, karena dikiaskan dengan sholat-sholat malam yang lainnya seperti isya, maghrib, dan subuh, karena memang malam itu tempatnya jahar, tetapi tidak sampai mengganggu, ya, tidak sampai mengganggu, karena juga bisa keuntungannya akan mengusir daripada rasa ngantuk kita dan rasa malas kita ketika qiyamul lail. Sebab kalau tahajud bacanya pelan-pelan, tambah ngantuk kitanya. Tambah kan ngantuk. Jadi enak agak dijaharkan saja. Qiyamul lail juga yang beberapa di masjid-masjid, rata-rata mereka sholatnya jahar, ya, tarawih. Pokoknya malam itu memang tempatnya jahar, ya, jadi sunnahnya untuk dijaharkan. Silakan. Jawaban tuh. Bismillah, Ustadz mohon izin bertanya terkait sholat yang di tempat makruh. Untuk sholat yang di mall atau pasar itu maksudnya apakah sholat di mallnya atau mungkin di musholanya? Lalu bagaimana dengan pendapat Ustadz dengan masjid yang di mall, tengah-tengah pasar, atau bahkan masjid yang di atas mall? Nah itu bagaimana Ustadz? Nah, ini untuk mendetailkan daripada pertanyaan ini, tapi konteks di dalam kitab fikihnya, wallahu a'lam, kalau memang ada masjid yang memang itu di tengah-tengah mall seperti di atas atau apa, mungkin itu hukumnya adalah masjid. Mungkin yang dimaksud di sini yang memang benar-benar di tengah-tengah pasar yang mengganggu daripada kekhusyuan sholat kita. Sholatnya di warungnya atau di tokonya dia. Udah gitu ada yang mau beli lagi lihat-lihat, tuh kagak bakal khusyuk juga kayak gitu. Wah, ada yang mau beli lagi nih, batalin apa enggak nih, kan gitu. Tapi kalau memang di tempat sholatnya ya mungkin nggak jadi makruh. Kenapa? Karena itu memang tempatnya sholat gitu kan. Jadi insya Allah nggak akan mengurangi kekhusyuan seperti masjid gitu. Mungkin yang dimaksud tadi
yang di mall atau di sholat yang memang benar-benar di mallnya gitu, seperti di tokonya dia kan seperti itu ya. Kalau di masjidnya tidak, kalau di musolanya mungkin tidak, karena itu memang tempat sholat. Insya Allah tenang hati kita ya kalau memang di situ. Tapi kalau sholatnya di toko tadi, nah itu yang membuat hilangnya daripada kekhusyuan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan biasanya kebanyakan cuma kita biasanya kalau ke masjid ya kebanyakan kita bawa sejadah. Itu tadi secara penjelasan Ustadz tadi katanya kita ada di sini sesuatu. Nah, itu apakah lebih baik kita untuk sejadah sujud atau untuk apa namanya di sini untuk di pundak gitu? Iya. Bagus juga tuh solusi baru. Lebih bagus sejadahnya kalau emang karpetnya udah dipasang, mendingan taruh di pundak itu sejadahnya. Ya, jadi satu kesunahan. Kenapa? Karena dia sholat dan ada sesuatu di pundaknya dia. Jadi sejadahnya jadi kayak sorban. Boleh, nggak jadi masalah. Ya, cuman sejadahnya jangan yang berat-berat. Nah, sejadahnya kayak gini kesian ini. Ini keberatan ini gimana ntar? Sejadah yang apa namanya yang bahannya tipis-tipis kali enak deh. Jadi kayak apa namanya sorban. Kadang orang-orang juga kalau mau sholat Jumat sejadahnya juga pada dikantung apa namanya dikalungin seperti itu kan, atau ditaruh pundak. Boleh seperti itu. Ya, inisiatif bagus dalam rangka menjalankan sunnah. Ya, menghindari daripada kemakruhan di dalam sholat. Sebab pikir berapa kali kita sholat tanpa ada sesuatu di pundak kita, berarti kan sholat kita kebanyakan makruh, Pak. Ya Allah, ya kebanyakan sholat kita sama. Saya juga ya kadang kalau lagi inget walaupun hatta ustadz kiai sorban banyak juga kadang lebih banyak dipakai buat ceramah, buat ngajar daripada buat sholat kan seperti itu ya. Jadi itulah menjalankan daripada sunnah Nabi, sholat dengan secara sempurna. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dalam keadaan kondisi safar ya Ustaz ya, menggunakan sarana kereta ataupun bus yang sudah memasuki waktunya untuk menggugurkan sholat, kita mengerjakan, apakah itu harus diulang, disempurnakan satu waktu di rumah? Itu saja Ustaz. Baik. Kalau dalam mazhab kita tetap wajib disempurnakan, karena sholat dalam keadaan khususnya sholat fardu di dalam kendaraan itu tidak ada. Sholat fardu di dalam kendaraan, di kendaraan baik pesawat, kereta, mobil itu tidak ada. Sekalipun ada hanya menghormati waktu, dan nanti ketika sudah sampai wajib diulang, wajib diqadha ya, karena riwayat pun ini dalam mazhab kita berbicaranya ya. Kalau sholat sunnah boleh saja ala rahilatihi. Nabi juga pernah mempraktekkan sholat witir di atas tunggangan. Saya pernah sholat tarawih sama guru saya di Malaysia waktu itu ya. Beliau jadi imam di depan, saya di belakang makmum sama kawan saya. Supir nggak ikut, supir ikut repot, ntar kayak Vanessa Angel gitu kan repot. Ya supir ya nyupir aja udah. Guru saya jadi imam sholat tarawih, tapi sholat isanya berhenti di rest area. Waktu itu Ramadan ya, Ramadan sama Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin ya Al-Banjari, itu beliau mimpin ya 8 rakaat sholat tarawih, terus 3 rakaat sholat witir ya. Itu tarawih, isyanya tetap ya di rest area. Jadi wajib diqadha ya, karena begini Pak, sholat di atas kendaraan nggak mencukupi syarat sah sholat ya. Belum dari istiqbalul kiblahnya kita, emang kendaraannya benar-benar menghadap kiblat kan, enggak juga ya. Di situ kita juga dalam keadaan tidak sempurna dalam toharohnya, banyaklah ya seperti itu. Begitu juga yang jamaah haji umroh sholat di pesawat sampai di Jeddah atau sampai di Jakarta ya, diqadha lagi daripada sholatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Satu nih dari jamaah. Untuk tangan yang direnggangkan ketika sujud, apakah berlaku juga untuk perempuan? Untuk yang mana? Untuk sujud yang tangannya direnggangkan kalau laki-laki. Itu justru untuk perempuan malah sunnahnya untuk dirapatkan ya, karena dia menjaga ya udah paham dah apa yang harus dijaga buat perempuan. Itu hanya berlaku pada laki-laki ya, untuk berlaku pada laki-laki. Jadi sujudnya itu jauh dilebarkan. Kalau dalam bahasa hadisnya
sampai anak kambing yang baru lahir tuh bisa lewat di situ. Tapi jangan terlalu jauh juga. Ada orang saking pengen ngamalin hadisnya, sujudnya itu kayak setengah mau push up, udah jauh banget tuh di atas kayak mau lompat gitu ya. Jadi sekedarnya ada ruang aja ya, ada ruang. Tapi untuk perempuan tidak ya, untuk perempuan tidak berlaku seperti itu. Perempuan udah lebih baik biasa saja ya, bahkan dirapatkan dia sunnahnya untuk dirapatkan seperti itu. Wallahu a'lam bishshawab. Cukup insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat, sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.